Halo teman-teman. Namanya pada rapi banget nih pagi hari ini ya Maika. Iya. Wah, kayaknya ada yang pakai baju baru tuh Kak. Wah, adik-adik di rumah emang bener-bener cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget ya Maika. Iya, betul Kak. Apalagi kalau semangat memuji Tuhan, tambah-tambah deh cantik dan gantengnya. Betul Kak, berhubungan udah pada siap. Yuk kita bersatu dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus berkati ibadah anak ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk berdiri dulu semuanya yuk. Kita mau bergerak, kita mau nyanyikan satu lagu di kepak-kepakan tanganku. Pakai gerakan ya adik-adik dan kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. sekali lagi. Kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik dan Michael, kita percaya ya kalau dalam nama Tuhan Yesus semuanya bisa kita lakukan. Betul, Kak. Betul banget Michael. Kita mau nyanyiin satu lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa adik-adik? Ada kemenangan. Ada kemenangan. Teman-teman, kita masih tetap semangat memuji Tuhan ya. Amin. Kita mau nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok
Mari teman-teman, kita mau masuk firman Tuhan. Kita nyanyikan firman Tuhan, ku dengar. kasih ya Tuhan atas kasih dan rahmat ya Allah yang telah sampai kepada kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman-Mu yang akan dibagikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk setiap dari kami ya Tuhan, itu bisa menjadi pedoman untuk setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan firman Tuhan dalam nama saja Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, gimana kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Kak Alvina selalu berdoa loh untuk adik-adik di rumah, biar adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, biar adik-adik juga tetap semangat untuk sekolah minggu terutama. Nah, adik-adik Kak Alvina mau tanya nih, kalau adik-adik di rumah lagi sakit, biasanya apa sih yang dilakuin mama papanya adik-adik? Ayo, mungkin ada yang langsung dibawa ke dokter ya untuk diperiksa ya. Ada juga yang mungkin dibeliin obat biar obatnya segera diminum, terus jadinya adik-adik cepat sembuh deh ya. Nah, hari ini adik-adik Alvina mau cerita nih. Jadi ada seorang bapak ya, bapak ini punya anak perempuan. Nah, anaknya ini lagi sakit parah adik-adik. Sakitnya udah lama nggak sembuh-sembuh. Bapaknya padahal udah bawa anak ini ke dokter tapi nggak sembuh juga, udah dikasih obat tapi nggak sembuh juga, nggak mempan. Akhirnya bapak ini sedih banget karena udah putus asa. Bapaknya udah nggak tahu nih harus bawa anaknya kemana, harus diapain nih anaknya biar cepat sembuh gitu. Bapaknya udah putus asa pokoknya ya, udah nggak tahu, udah bingung. Nah, tapi sebelum Kak Alvina lanjut, Kak Alvina mau ajak adik-adik semua buka Alkitabnya di Markus 5 ayat 21. Siapa sih nama bapaknya? Si bapak yang anaknya sakit ini, kasihan ya soalnya yang udah lama nggak sembuh-sembuh. Ya, udah dibuka semua. Kita akan baca sama-sama di ayat 21 sampai 24 ya. Oke, judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yuk kita baca. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah tuh, bahkan tadi dibilang anaknya hampir mati. Banyak dokter yang bilang kalau anak si Bapak Yairus ini udah gak bisa diselamatin, penyakitnya udah gak bisa disembuhin, dan sebentar lagi udah mau meninggal. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengikuti si Bapak Yairus ini untuk pergi ke rumahnya untuk ngeliat nih si anaknya ini yang lagi sakit. Nah, di sepanjang perjalanan ya adik-adik, banyak orang yang datang ke Bapak Yairus dan memberikan kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Bahkan orang-orang ini berkata begini dalam bahasa sehari-harinya ya, Yairus, anak kamu sudah meninggal, kamu gak usah nyusahin Yesus lagi. Maksudnya apa? Maksudnya anaknya tuh udah meninggal adik-adik, jadi udah deh gak usah bawa-bawa Yesus ke rumahnya gitu, capek-capekin aja gitu, kata si orang-orang ini. Nah, orang-orang ini membawa kabar itu akhirnya membuat Bapak Yairus makin sedih, makin bingung, makin takut gitu ya, makin takut kehilangan anaknya. Tapi si Tuhan Yesus jawab apa? Adik-adik kita lihat di ayat ke-36 ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu atau si Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bisa bilang apa? Jangan takut, percaya aja sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya, sama Tuhan Yesus. Di tengah banyak orang yang bilang ke Bapak Yairus kalau anaknya sudah meninggal, dan di tengah orang-orang yang membawa kabar duka tadi ke Bapak Yairus, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Akhirnya si Bapak Yairus tadi dan Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan mereka. Nah, sesampainya di rumah Bapak Yairus nih adik-adik, ternyata sudah banyak banget orang yang berkumpul di situ. Mungkin ada saudaranya, mungkin ada tetangganya ya. Dan mereka semua apa? Mereka semua menangis adik-adik. Nah, Kalvina mau tanya nih, kalau misalnya ada orang yang nangis nih adik-adik ya, biasanya itu karena ada berita duka atau berita sukacita? Pastinya berita duka ya, karena nggak mungkin kan berita sukacita kayak misalnya gini, Michael juara 1 di kelas, ye. Tapi orang tuanya pada nangis gitu. Mungkin nggak mungkin ya. Pasti kalau namanya berita sukacita, semua orang ya bersukacita, senyum gitu kan, senyum tertawa. Tapi ini semua orang yang di rumah Bapak Yairus bersedih, menangis. Berarti kabar duka yang disampaikan tadi di jalan kalau anaknya sudah meninggal itu beneran terjadi adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus tetap masuk ke rumahnya. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa nih di sini di ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Kata Tuhan Yesus apa? Anak ini nggak mati, anak ini cuma tidur. Kata Tuhan Yesus, anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, Tuhan Yesus bisa bilang begitu loh adik-adik, padahal di situ orang sudah banyak yang menangis. Dan akhirnya orang-orang itu pun tertawa nih di ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia. Semua orang yang ada di rumah Bapak Yairus tadi menertawakan perkataan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tahu kalau anak kasih Bapak Yairus ini sudah meninggal. Ya, karena kan namanya orang tidur dan orang meninggal itu berbeda ya adik-adik, walaupun sama-sama mungkin tiduran ya. Tapi kan kalau orang tidur itu masih ada apanya? Masih ada nafas, masih ada keluar hembusan nafas ya dari hidungnya. Perutnya juga masih bergerak gitu kan. Tapi kalau orang meninggal sudah nggak ada nafasnya. Nah, makanya orang-orang tadi tertawa semua setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengajak si Bapak Yairus dan istrinya ke kamar si anaknya ini yang lagi sakit. Setelah di kamar, Tuhan Yesus ngapain adik-adik? Tuhan Yesus suruh anaknya ini minum obat kah? Atau Tuhan Yesus memeriksa badan si anak? Kira-kira ngapain ayo? Ngapain? Nah, enggak ya. Tuhan Yesus sama sekali nggak memeriksa badan si anak ini. Tapi Tuhan Yesus cuma bilang apa nih? Ada satu kalimat yang Tuhan Yesus bilang di ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, tuh adik-adik, Tuhan Yesus cuma bilang apa? Bangun, cuma nyuruh anak itu bangun. Kayak misalnya suruh Evan, bangun nak. Nah, kalau mamanya pagi-pagi bangunin Evan gitu kan ya, Evan bangun nak. Nah, si Tuhan Yesus juga cuma bilang gitu nih adik-adik dengan bahasa Aram ya. Ini talitakum itu bahasa Aram. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tuhan Yesus cuma nyuruh bangun. Nah, akhirnya apa adik-adik? Kita baca di ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus nggak nyuruh anak ini minum obat atau gimana ngeribet-ribet lah. Tuhan Yesus cuma bilang apa? Bangun
bangunlah. Akhirnya anak itu kembali bangun dan kembali hidup. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa tahu betapa Tuhan itu sangat hebat ya. Kita bisa tahu dari tadi cerita kalau si Bapak Yairus ini pasti sangat mencintai anaknya ya. Karena apa? Karena Bapak Yairus ini rela berbuat apapun untuk anaknya demi anaknya bisa sembuh lagi. Seperti cintanya Bapak kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga pastinya mau memberikan semua yang terbaik buat kita anaknya. Setuju? Setuju. Nah, juga tadi kalau kita ingat ceritanya tadi, si Bapak Yairus ini udah bawa anaknya ke dokter, udah dikasih obat tapi nggak sembuh juga. Ternyata yang bisa nyembuhin siapa? Cuma Tuhan Yesus bisa nyembuhin. Ya, kadang kalau misalnya adik-adik kita lagi dalam keadaan susah, kita udah nggak tahu nih harus berbuat apa, kita harus ingat kita masih punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa hebat. Kalau misalnya nih adik-adik mungkin kalau tadi udah Michael, Evan, Jacqueline, misalnya Jacqueline lagi sakit nih, ya kan, terus bingung, udah seminggu nih batuk pileknya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat A, B, C, obat khusus pilek, khusus batuk, khusus apa aja deh pokoknya, tapi nggak sembuh-sembuh. Tinggal mungkin kurang berdoa, ya kan, tinggal berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, Jacqueline mau sembuh, Tuhan aku mau sembuh dari penyakit ini. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti sembuhkan adik-adik semua. Ya, nggak cuma sakit, kalau misalnya adik-adik dalam keadaan susah, misalnya nih ya, mau ujian besok nih, tapi belum bayaran sekolah nih Tuhan, tinggal besok nih Tuhan, gimana nih, bingung, udah nggak tahu harus gimana lagi Tuhan. Berdoa aja sama Tuhan. Kayak tadi Tuhan bilang apa? Di ayat 36, jangan takut, percaya saja. Nah, percaya saja adik-adik ya sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Setuju? Nah, tapi adik-adik, memang semua tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya, kayak ayat hafalan kita di minggu lalu ya. Tapi tetap kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, nggak bisa terjadi gitu ya. Kalau kita nggak ada iman ke Tuhan gitu, kalau Tuhan bisa sembuhin kita, bisa bebasin kita dari setiap hal yang bikin kita khawatir, Tuhan tetap Tuhan bisa, tapi nggak akan kejadian gitu ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tadi, karena kita nggak percaya. Kalau kita percaya, pasti semua yang kita doakan itu akan terwujud ya, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Kalau ayat hafalan minggu lalu ada di Lukas 1 ayat 37, masih ingat? Yuk kita buka lagi di Lukas 1 ayat 37. Sudah? Sebenarnya gampang ya, ini pendek banget ayat hafalannya, seharusnya sudah hafal, tapi nggak apa-apa, kita baca lagi sama-sama. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi nggak ada alasan buat kita nggak percaya. Oke adik-adik ya. Dah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalin lagi, karena minggu depan pasti akan ditanyain lagi sama kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak mau tes dulu nih. Adik-adik di rumah masih pada hafal nggak ayat hafalannya? Coba kita tanya Michael dulu nih. Michael masih hafal nggak, Mike? Masih hafal dong Kak. Coba. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, betul banget. Coba ayo adik-adik kita ulang bareng-bareng ya. Di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya. Oke, sekarang kita mau membacakan pengumuman. Terima kasih untuk Kak Elvina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Elvina. Terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ikut melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kita semua. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening gereja atau bisa dititipkan ke Kak Siska atau Kak Eli dan dimasukkan ke dalam amplop. Terima kasih atas pemberian persembahan dan persepuluhan kakak-kakak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya untuk ibadah minggu depan kita akan bertemu lagi di jam 9:30. Diharapkan untuk adik-adik dan kakak-kakak bisa mengikutinya tepat waktu ya.
Selanjutnya kakak mau mengingatkan untuk adik-adik di rumah dan kakak-kakak untuk mengikuti ibadah umum yang ada sebelum ibadah anak ya, Mike. Iya. Nah, itu ada jam berapa, Mike? 8. Jam 8, bener banget. Kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik tetap berdoa dan baca Alkitab agar Tuhan senantiasa menuntun setiap dari kita. Kita juga mau patuhi protokol kesehatan supaya virus corona bisa cepat selesai. Selanjutnya, kita akan melihat dokumentasi aktivitas minggu lalu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Justin di tanggal 11 Maret. Tuhan Yesus memberkati selalu, panjang umur dan sehat selalu. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu ya Bapak selama ibadah anak pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan kami bisa melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan dengan berkat yang dari Engkau saja ya Tuhan, dengan penyertaan yang dari Engkau saja ya Yesus. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin.